warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hesti Wulandari dari jurusan S1 Farmasi. Saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang obat tetes telinga. Obat tetes telinga adalah sediaan steril yang diteteskan pada rongga telinga untuk mendapatkan efek sistemis atau lokal. Tetes telinga juga merupakan organ tubuh yang dapat mendeteksi suara, bunyi, atau getaran. Anatomi telinga ada 3, yaitu yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, bagian telinga luar, bagian telinga dalam, dan bagian telinga tengah. Dan masing-masing ini mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi dari telinga luar adalah mengantarkan bunyi dari luar. Yang kedua, bagian telinga dari tengah, yaitu mengantarkan suara melalui dari luar ke dalam telinga. Bagian telinga dalam adalah meneruskan suara dari telinga tengah. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga dan rambut-rambut halus dan kelenjar serbasea sampai di membran tipani. Daun telinga terdiri atas tulang rawan elastik dan tuling dan kulit. Bagian daun telinga yaitu lobula, helix, dan tragus. Rambut-rambut halus berfungsi untuk melindungi telinga atau loran telinga dari debu, kotoran, atau serangga. Kelenjar serbasea dia menghasilkan serum dan kelenjar serbasea itu terdapat pada kulit liang telinga. Yang kedua yaitu telinga bagian dalam, yang terdiri atas membran tipani, membran tulang pendengaran, dan tuba auditiva. Terus membran timpani itu sebagai penerima gelombang bunyi. Tulang pendengaran itu terdiri atas tulang martil atau maleus, tulang landasan, dan stapes. Tuba auditiva, saluran penghubung antara ruang telinga tengah dan rongga paring. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Terdapat koklea. Dalam labiritulan terdapat vestibulum, canalisimesicularis, dan koklea. Koklea itu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu skala vestibuli yang terdapat di bagian dorsal, skala media di bagian tengah, dan skala timpani di bagian ventral. Membran koklea itu terbagi atas 3 juga, yaitu yang pertama membran vestibuli, kedua tectoria, dan basilaris.
dan basilaris. Pada membran basilaris terletak pada organ kortil. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan sedikit tentang zat-zat pembawa, tentang zat-zat obat tetes pembawa telinga. Tetes telinga yaitu mengandung cairan pembawa bila tidak dinyatakan lain, yaitu yang digunakan bukan air. Contohnya yaitu gliserin, propylenglikol, NaCl, etanol, dan minyak lemak nabati. Tetes telinga juga ada zat aditif seperti pengawet, antioksidan, buffer, agen viskositas, dan surfaktan. Cairan tetes telinga biasanya memiliki 10 derajat keasaman sekitar 5,0 sampai 6,0. Larutan yang dipakai ke dalam telinga biasanya mengandung antibiotik, asam borat, NaCl, gliserin, peroksida, dan propylenglikol, etanol, fungisida, dan minyak lemak nabati. Ada pula syarat-syarat obat tetes telinga, yaitu terbagi atas 4 bagian, yaitu uji penetapan pH, uji partikulat, uji volume terpindahkan, dan uji kejernihan. Uji penetapan pH menurut Pharmacope edisi 4 itu pH-nya 4 sampai 8. Uji partikula yaitu syaratnya bebas partikel asing dan serat halus. Uji volume terpindahkan yaitu volumenya rata-rata tidak kurang dari 100%, yang diujikan pada 10 wadah dan tidak ada satupun wadah yang kurang dari 95% yang dinyatakan pada etiketnya. Syarat uji penetapan kejernihan yaitu sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Jenis-jenis gangguan pada telinga yaitu di sini saya akan membahas ada 4. Yang pertama yaitu yang saya ketahui yaitu tinnitus, radang kronis. Yang ketiga TAB dan tuli bawaan genetik. Tinnitus adalah gangguan keluhan pendengaran, akibat rangsangan bunyi dari luar seperti mendengun atau mendesis. Yang kedua radang kronis, yaitu adalah infeksi telinga tengah yang ditandai terdapat lubang pada gendang telinga
biasanya disertai keluarnya cairan kental atau lendir secara terus-menerus atau hilangnya ketimbulan. Yang ketiga, tuli akibat bising, yaitu adalah terpaparnya telinga oleh kebisingan yang secara berlebihan atau secara terus-menerus dalam waktu yang lama sehingga fungsi indranya menurun. Tuli bawaan genetik biasanya itu karena adanya faktor keturunan yang dialami sejak bayi atau sejak masa kanak-kanak. Jenis-jenis obat tetes telinga yaitu Volimising kombinasi yaitu otopain mengandung bahan lidokain. Yang kedua yaitu kloranfenikol kombinasi untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Yang ketiga yaitu neomycin sulfat, peredah nyeri atau peredah bengkak yang terkandung dalam itu adalah lidokain. Yang kelima, untuk melawan pertumbuhan jamur yang ada pada kulit. Yang keempat yaitu kloramfenikol. Adapun cara penggunaan obat tetes telinga ada 7. Yaitu yang pertama, persiapan cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dengan air atau hand sanitizer. Botol obat atau tetes telinga dibersihkan menggunakan tisu dan kedua, hangatkan botol di tangan selama 2 menit. Kenapa dihangatkan selama 2 menit? Supaya agar mengurangi rasa tidak nyaman akibat tetesan cairan yang dingin. Terus yang ketiga yaitu cek botol. Pastikan ditaruh di tempat yang kering atau bersih dari bakteri, dan pastikan ujung botol tetes telinga itu tidak retak atau bersih. Yang keempat yaitu posisi yang tepat dan atau betul. Kepala ditegakkan atau berdiri atau posisi badan atau tegak atau kepala dimiringkan atau bisa dalam posisi berbaring dan menyamping. Yang kelima, biasanya pada obat tetes dewasa itu posisi kepala dimiringkan selama 2 atau sampai 5 menit. Pada anak-anak, kepala ditarik bagian bawah telinga ke arah bawah dan ke belakang telinga
Setelah penggunaan obat tetes telinga ini, kita mencuci tangan supaya bersih dari sisa obat menggunakan kain atau tisu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat tetes telinga yaitu yang pertama, bila obat tidak diberikan secara betul dapat mengurangi efek terapi. Yang kedua, pastikan tidak terdapat perubahan warna pada obat tetes telinga dari terakhir kali dilihat. Jika terjadi perubahan warna, maka terjadi kadaluarsa pada obat tetes telinga itu. Cara penyimpanannya yaitu biasanya disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya. Suhu kamar biasanya itu 25 sampai 27 derajat. Kejernihan larutan yaitu pastikan tidak ada endapan yang mengembang di atas cairan obat. Untuk preparat melepaskan kotoran telinga yaitu di sini kita harus mengetahui apa itu kotoran telinga. Kotoran telinga adalah campuran sekresi kelenjar yang diakibatkan keringat dan kelenjar sebasea dari saluran telinga yang ada bagian luar telinga. Ketika kotoran telinga menumpuk, itu dapat mengakibatkan rasa gatal, sakit, gangguan pendengaran. Oleh karena itu pentingnya penggunaan obat tetes telinga. Selanjutnya yaitu ada 5 fisika kimia yang harus diperhatikan dalam pembuatan tetes telinga, yaitu kelarutan, viskositas, sifat surfaktan pengawet, dan pH optimum. Kelarutan itu obat cairan pembawa obat suspensi, contohnya seperti yang biasa digunakan di luar sorbitan dan polisorbat. Viskositas perlu diperhatikan agar dapat menjamin kesediaan bisa bertahan lama digunakan di dalam saluran telinga. Sifat surfaktan itu dia membantu melepaskan kotoran telinga dalam penyebaran penyakit. Pengawet digunakan biasanya dikombinasikan pada paraben, yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Dan pH optimum yaitu 5 sampai 6 kecuali dinyatakan lain atau disimpan dalam wadah tertutup rapat. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang
obat tetes telinga. Obat tetes telinga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.